Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di hari Kamis. Mudah-mudahan selalu optimis dan mudah-mudahan Ananda semuanya bisa belajar di rumah dengan aktif dan baik. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, hari ini kita akan mencoba menganalisis, Ustadz akan mencontohkan bagaimana cara menganalisis cerpen. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama rendahkan diri kita, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan ilmu yang didapat kali ini bermanfaat. Sebelum saya dilanjutkan, saya akan ulang dulu tentang materi yang kemarin tentang unsur-unsur intrinsik. Nah, masih ingat apa itu unsur intrinsik sebuah cerpen? Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur pembangun dalam cerpen itu sendiri. Jadi unsur-unsur yang membangun cerpen. Nah, kalau cerpennya masih ingat ya, betul, cerita pendek, cerita yang habis dibaca satu sesi, atau cerita yang panjangnya lebih dari 1.500 sampai 2.000 kata, ataupun cerita yang halamannya 3 sampai 5 halaman. Ya, kita ingat kembali unsur-unsur intrinsik itu. Yang pertama tema, kemudian latar atau setting, kemudian alur, amanat, tokoh dan penokohan, kemudian sudut pandang, dan gaya bahasa. Ini ada yang membedakan tokoh dan penokohan, tetapi apa bedanya? Nah, kalau tokoh berarti nama-nama orang atau pemeran dalam cerpen yang diceritakan dalam cerpen. Kalau penokohan itu adalah ya betul, karakter atau sifat atau watak. Nah, kita akan belajar bagaimana cara untuk menganalisis sebuah cerpen. Ya, Ustadz nanti akan contohkan. Ya, analisis menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah menyelidiki ataupun menelaah. Nah, kalau di sini kita harus menganalisis sebuah cerpen, berarti menyelidiki atau menelaah dari cerpen itu sendiri. Nah, apa yang harus ditelaah atau diselidiki yaitu unsur-unsur pembangun cerpen itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini Ustadz berusaha untuk menganalisis salah satu cerpen. Nanti boleh Ananda baca cerpennya, itu tentang cerpennya yang berjudul Sholawat Badar karya Ahmad Tohari. Nah, Ahmad Tohari ini adalah salah satu penulis yang terkenal dengan karya-karyanya yang juga lekat dengan kehidupan. Nah, di sini hal yang pertama harus dilakukan adalah mencermati ataupun membaca cerpen itu sendiri. Nah, biasanya kalau untuk menganalisis itu tidak bisa sekali, harus berulang-ulang. Nah, Ustadz juga membaca sampai 2 sampai 3 kali, bahkan tidak pernah bosan, karena Ustadz sudah menjadikan cerpen ini sebagai bahan ajar dari tahun-tahun sebelumnya. Ketika membaca lagi ya terasa baru lagi, karena begitulah mungkin kehebatan dari penulis ini yang bisa menyampaikan pesan-pesan kehidupannya. Nah, setelah dibaca bagaimana? Nah, setelah membaca 2 sampai 3 kali, kemudian nanti Ananda berikan judulnya. Di sini analisis cerpen. Nah, contohnya analisis cerpen, kemudian judulnya Sholawat Badar karya Ahmad Tohari. Yang pertama adalah tema. Nah, temanya apa sih cerpen yang tadi itu? Nah, menurut analisis Ustadz, nah, temanya tentang realita kehidupan sehari-hari. Jadi
kalau dikerucutkan lagi tentang perjalanan seseorang. Artinya di cerpen itu diceritakan ada seorang yang sedang berada dalam bis, kemudian menceritakan kejadian-kejadian mulai dari terminal dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, tokoh dan penokohannya. Nah, kita bisa sampaikan tokohnya di sini ada tokoh sebagai pengemis, nah kemudian ada tokoh pedagang asongan, kemudian ada sopir dan kondektur. Nah, kemudian karakter masing-masingnya, kalau pengemis itu penyabar. Nah, apa buktinya? Nah, dalam kutipan cerpen tadi, dia tampaknya rela diperlakukan sebagai apa saja asal tidak didorong keluar dari bus. Nah, berarti penyabar, eh, kemudian pedagang asongan. Nah, itu sifatnya emosional karakternya. Dan mereka menyodor-nyodorkan dagangan sampai dekat sekali ke mata para penumpang. Bahkan di akhirnya dia menyebut bahwa penumpang adalah manusia yang kikir karena tidak bisa membeli dagangannya. Kemudian ada sopir. Nah, sopir ini sifatnya pemarah. Dari mana kita tahu? Nah, di sini ada cuplikannya. Sopir sudah bosan menunggu tambahan penumpang yang ternyata tak kunjung datang. Sopir yang marah, berarti pemarah. Kemudian juga ada kondektur. Nah, kondektur sifatnya bagaimana? Nah, sifatnya keras. Jadi sampai-sampai di sini disampaikan kondektur melompat masuk dan berteriak kepada sopir. Jadi sifatnya keras. Nah, di sebelah sini disampaikan bukti-bukti pendukungnya. Nah, jadi dalam cerpen tadi hanya ada 4, ini yang utamanya ya, yang diceritakan, yang dapat terdeteksi baik sebagai profesi atau sebagai nama. Seperti pengemis berarti profesinya saja, namanya tidak tahu. Pedagang songan sama, ini juga sama. Kemudian yang ketiga adalah latar. Nah, latar itu terbagi 3, latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, latarnya itu ada 2 tempat. Yang pertama di dalam bis, waktunya itu siang, kemudian suasananya panas. Kenapa bisa disebut panas? Karena di salah satu penggalan cerpennya ada yang mengatakan eh, kipas angin yang berasal dari koran. Nah, berarti koran yang digibas-gibaskan. Nah, itu orang mengibaskan koran berarti tandanya panas. Kemudian ada di akhir, ada di sawah, terjadi pada sore hari dan keadaan atau suasananya adalah panik. Nah, ini jadi ketika kita menganalisis harus bisa menyebutkan bukti-buktinya, bukti pendukungnya. Kemudian yang keempat, menggunakan alur apa yang digunakannya. Nah, ingat bahwa alur itu ada 3, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, di sini ini menggunakan alur maju karena menceritakan perjalanan dari terminal dan menuju tempat tujuan, tapi sebelumnya bisnya sampai di sawah. Kemudian yang kelima, gaya bahasanya. Nah, gaya bahasanya ini menggunakan bahasa sehari-hari atau mudah dipahami. Tetapi terkadang ada juga bahasa yang sedikit ya bisa disebut ungkapan seperti membajing luncat. Nah, itu artinya sebelum bis berhenti dia sudah naik ke bis itu ya, seperti bajing luncat seperti itu. Dan ada juga campuran bahasa Jawanya. Dan kemudian yang terakhir, amanat. Nah, amanat dari cerpen tadi adalah kita harus senantiasa berbuat baik kepada siapapun, nah, dan senantiasa ingat kepada Allah, atau kalau di sini contohkan dengan selalu berselawat, sehingga ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita dan menyelamatkan kita. Serta kita harus menghargai atau tidak egois, tetapi harus bisa
menyayangi orang lain. Nah, anak-anak sekalian, itulah contoh cara menganalisis. Jadi sederhana sekali, hari ini kita akan belajar melalui link yang akan Ustadz berikan. Ananda semuanya pilih salah satu cerpennya, kemudian belajarlah menganalisis cerpen tersebut. Nah, caranya sangat mudah. Satu, baca, baca, baca sampai 3 kali bacanya, kemudian analisis unsur-unsur intrinsiknya. Nanti disampaikan temanya apa, kemudian latarnya bagaimana, tokohnya siapa aja, penokohannya bagaimana, kemudian latar tempatnya di mana, latar waktunya kapan, latar suasananya bagaimana, kemudian alurnya maju apa mundur, kemudian gaya bahasanya, kalau ada majas tuliskan majasnya, kemudian terakhir amanat. Nah, ini ada satu yang terlewat, yaitu tentang sudut pandangnya. Nah, ketika menuliskan sudut pandang, nanti tuliskannya sudut pandang orang ketiga. Nah, kalau ini sudut pandang orang pertama, ya, dia menceritakan dirinya sendiri. Ya, anak-anak sekalian, mudah-mudahan Ananda semuanya bisa mencerna. Kemudian kalau tidak puas, silakan diulang lagi videonya. Ustadz harapkan semuanya bisa belajar. Ya. Ustadz hanya mengingatkan, sebelum Ustadz menyampaikan tugas ini, Ustadz minta agar Ananda semuanya untuk melaksanakan ataupun ya mengerjakan tugas-tugas sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.